Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang pembelajaran menyimak wawancara. Halo teman-teman kelas 8, kembali lagi bersama Kak Tia. Oh ya teman-teman, di pembelajaran hari ini Kak Tia tidak sendiri loh, karena Kak Tia akan dibantu dengan Kak Risma dan Kak Isma. Nah, di pembelajaran kali ini mengenai apa sih itu tentang wawancara? Tapi tidak hanya tentang wawancara aja, nanti bakalan dijelasin tentang implikasi wawancara. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi, buat anak-anak kelas 8 harus menyimak dengan sejelas-jelas mungkin ya. Harus disimak, oke? Jikalau kalian tidak menyimak, pastinya akan ketinggalan materi loh. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Bye-bye. Teman, kenalin aku Kak Isma yang akan membantu menjelaskan pengertian wawancara. Ayo, sudah tahu belum pengertian wawancara? Jadi, wawancara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi dan data. Wawancara adalah sebutan bagi seseorang yang mencari informasi, sedangkan narasumber adalah sebutan bagi orang yang memberikan informasi. Selanjutnya, kalian akan mengetahui apa itu wawancara dalam kegiatan menyimak. Dan di sini aku akan membantu menjelaskan apa sih menyimak wawancara itu. Menyimak wawancara adalah kegiatan menggunakan dengan pertama proses tanya jawab antara pewawancara dan juga narasumber untuk mendapatkan informasi, gagasan, serta pendapat dari narasumber. Nah, kegiatan menyimak wawancara ini tidak hanya mendengarkan, namun juga mampu memahami serta menangkap informasi penting yang disampaikan oleh narasumber. Tujuan keterampilan menyimak wawancara ini untuk melatih kepekaan dalam keterampilan berbahasa lainnya, seperti keterampilan berbicara dan menulis. Tidak hanya itu, keterampilan menyimak wawancara ini untuk melatih fokus dan ketelitian siswa terhadap mendengarkan suatu informasi. Kemudian harapannya adalah siswa mampu menuliskan kembali apa yang telah mereka dengar atau apa yang telah mereka simak. Nah, begitulah pengertian mengenai keterampilan menyimak wawancara. Nah, setelah kalian mengetahui apa pengertian dan juga tujuan dari pembelajaran menyimak wawancara, lalu apa sih teknik untuk menyimak wawancara itu? Yang pertama, penyimak memperhatikan pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara dan mencatat kata kunci dari jawaban narasumber. Yang kedua, penyimak menghubungkan kata kunci yang ditangkapnya menjadi sebuah ide gagasan yang sesuai dengan yang dimaksud oleh narasumber. Yang ketiga, penyimak menuliskan dengan singkat hal-hal penting atau menarik yang disampaikan oleh narasumber dan pembicara. Yang keempat, penyimak menyimpulkan pikiran, pendapat, atau gagasan dari narasumber yang disampaikan dalam wawancara. Dari materi yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa menyimak wawancara adalah kegiatan mendengarkan proses tanya jawab dengan penuh perhatian yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi.
Dalam menyimak wawancara, kita tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami isi pembicaraan, mencatat hal-hal penting, dan menyimpulkan isi wawancara. Dengan menggunakan teknik menyimak wawancara, siswa akan lebih mudah dalam memahami isi dan menyimpulkannya secara rutin. Halo semuanya, di sini saya sudah bersama Kak Tia. Halo Kak Tia. Halo, Kak Risma. Di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang belajar dan hobi. Nah, menurut Kak Tia nih, lebih penting mana antara belajar dengan melakukan hobi? Oke Kak Risma, menurut Kak Tia nih lebih penting belajar ya, karena kalau tidak belajar itu rasanya itu apa ya, tidak ada kegiatan gitu loh Kak. Jadinya aku tuh lebih suka membaca. Nah, membaca itu kadang membaca buku pelajaran maupun majalah gitu Kak. Nah, kalau di situasi yang sangat sibuk ini ya, bagaimana cara Kak Tia mengatur antara belajar dan melakukan hobi? Oke Kak Risma, begini ya Kak, kalau Kak Tia sendiri itu setelah belajar kadang juga itu aku tuh lebih suka memainkan alat musik, kemudian itu seperti langsung itulah menarik selendang bukan selendang ya Kak, kayak sampur gitu buat aku menari begitu. Karena hobi aku tuh nggak hanya membaca aja tapi juga menari. Kak Risma. Wah, hebat banget ya Kak Tia. Iya. Nah, kalau harus memilih salah satu, Mm-mm. Kak Tia mau pilih mana nih? Mau rajin belajar aja atau terus melakukan hobi? Oke Kak Risma, kalau untuk memilih dua pilihan itu sangat berat ya Kak Risma ya. Tapi untuk pribadiku sendiri lebih memilih untuk belajar ya Kak. Karena ya realistis aja sekarang itu memang bener persaingannya itu ketat banget ya Kak ya, apalagi di dunia pendidikan tentunya. Mana sekarang itu kurikulum sudah banyak yang diubah-ubah, nggak jelas. Jadi aku lebih memilih untuk rajin belajar sih Kak, gitu. Daripada hobi seperti itu kan. Wah, ini sangat menginspirasi ya. Nah, terakhir nih Kak, Ya. saran untuk orang-orang di luar sana yang pengen tetap belajar tapi juga hobinya itu jalan. Ayo Kak Tia, kasih sarannya. Oke, untuk sarannya aku hanya untuk menyarankan bahwa ya lebih baik jika memang untuk memilih belajar, tapi luangkan waktu, entah itu 10 menit ataupun untuk 15 menit untuk melakukan hobi supaya otak kalian itu kembali refresh lagi gitu loh. Kalau nggak fresh itu waktu belajar itu nggak bakalan masuk di otak teman-teman begitu. Jadi luangkan waktu 10 menit lah untuk menjalankan hobi kalian begitu. Enjoy selalu ya Kak. Nah, bagus banget ini sarannya Kak Tia. Terima kasih banyak ya. Selamat menjalankan hobi dengan rajin belajar. Baik Kak Risma, terima kasih juga. Terima Semangat kasih. juga, iya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Risma. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber kedua yaitu Kak Isma. Halo Kak Isma. Halo Kak Risma. Nah, di zaman yang semakin berkembang ini, media sosial digunakan oleh berbagai kalangan. Nah, salah satu media sosial yang sering digunakan itu TikTok ya Kak. Betul sekali Kak Isma. Nah, menurut Kak Isma nih, bagaimana anak yang kecanduan scroll TikTok? Menurut saya tentunya itu sangat memprihatinkan ya Kak Risma, karena seharusnya anak di usia sekolah itu bisa diarahkan ke hal-hal yang positif lainnya begitu. Karena takutnya saat mereka sudah kecanduan, mereka nantinya dapat mengurangi fokus belajar dan semangat mereka dalam belajar. Begitu Kak Risma. Baik. Nah, menurut kakak nih,
Oh, tips dari kakak untuk menghindari gangguan saat fokus belajar. Menurut kalau saya sendiri nih ya kak, saya biasanya kalau sedang fokus belajar, HP-nya saya simpan di tempat yang jauh dari jangkauan saya. Biasanya juga sekalian saya matikan paket datanya atau saya bisikan suara notifikasinya tuh. Wah, itu tips dari Kak Isma tuh. Nah, kalau kakak sendiri, berapa kali scroll media sosial atau buka media sosial? Kalau TikTok sendiri biasanya saya sekitar 3-4 kali scroll kak. Soalnya setiap media sosial saya, TikTok juga saya batasi waktunya sekitar 2 jam setiap harinya. Ih, hebat banget ya Kak Isma. Nah, terakhir nih Kak, saran untuk orang-orang di luar sana agar tidak kecanduan scroll media sosial. Kalau saran dari saya sih kalau memungkinkan ya, tetapkan batas waktu penggunaan media sosial setiap harinya. Agar kita juga lebih mudah mengontrol diri kita dalam menggunakan media sosial. Dan tentunya kita juga harus bijaksana dalam menggunakannya. Begitu Kak Risma. Nah, itu dia saran dari Kak Isma. Dengerin ya. Terima kasih banyak Kak Isma atas saran dan tipsnya. Sama-sama Kak Risma. Iya. Terima kasih kembali. Nah, setelah kalian menyimak video wawancara tadi, tugas kalian yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa hal yang menarik dari video wawancara tadi? Yang kedua, apa isi dari video wawancara tersebut? Yang ketiga, buatlah kesimpulan mengenai wawancara tersebut. Nah, nantinya jawaban kalian tulis di lembar jawaban yang tersedia ya teman-teman. Nah, penilaiannya nanti akan meliputi 2 aspek. Yang pertama, aspek kebahasaan yang diukur dari pemahaman isi, ketepatan, penangkapan isi, dan ketahanan konsentrasi kalian. Yang kedua, aspek pelaksanaan yang diukur dari kemampuan berpikir kritis kalian. Nah, bagaimana nih penjelasan dari kami? Apakah bisa dipahami? Dan jangan lupa ya teman-teman dikerjakan tugasnya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take